Dengan tanpanya adab dan akhlak yang terpuji, maka proses perjalanan rohani dan pengalaman rohani itu tidak akan pernah didapatkan oleh orang tersebut. Assalamualaikum, saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asrar Mojokerto. Banyak orang yang belum tahu tentang alam rohani itu bagaimana dan bagaimana supaya seseorang itu bisa masuk di dalam alam-alam rohani atau makom-makom rohani. Karena tidak semua orang bisa masuk di dalamnya apabila tidak mengetahui tentang rahasianya. Ketahuilah bahwa di dalam alam rohani, baik itu alam kewalian, kenabian, kerasulan, bahkan alam ketuhanan, di sana itu ilmu tidak berlaku. Akan tetapi yang berlaku di sana itu adalah adab, akhlak, tata krama yang baik. Di alam rohani itu tempatnya para wali, para mursyid, para nabi, para rasul, dan para leluhur yang mempunyai akhlak yang mulia dan terpuji. Beliau berada di tempat itu dan dimuliakan di dunia maupun di akhirat itu bukan karena ilmunya, akan tetapi karena akhlak dan karena adabnya. Kalau ilmu kita bisa menggali dari mana saja, bersumber dari siapa saja. Siapapun bisa kita ambil ilmunya selama diri kita mampu mewadahinya dan membawa gelas yang kosong kepada orang tersebut. Setiap keadaan bisa kita ambil ilmunya, kita ambil pelajarannya. Akan tetapi kalau tentang adab, tentang akhlak yang terpuji, kita tidak bisa mengambil di sembarang tempat dan kepada setiap orang. Inilah yang perlu kita pahami sehingga kita bisa memasuki alam rohani. Tidak hanya sekedar tahu ilmunya, tahu ilmu rohaninya, tahu prakteknya, lalu kita mempraktekkan berdasarkan ilmu saja. Akan tetapi di dalam mempraktekkan ilmu tadi kita tidak disertai dengan adab, dengan akhlak. Apabila di dalam mempraktekkan ilmu tanpa menyertakan adab, tanpa menyertakan akhlak yang terpuji, maka kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam alam rohani kecuali hanya bertambahnya ilmu saja, bertambahnya pemahaman saja, dan pada akhirnya kita lelah di dalam mempraktekkan ilmu, sedangkan rohani kita tidak tumbuh, tidak berkembang, dengan ditandai tidak adanya pengalaman rohani yang dialami. Tadi sudah saya jelaskan, sumber ilmu bisa dari mana saja. Dari kejadian, dari keadaan, dari orang, ya, dari alam, dari mana saja. Akan tetapi akhlak adab itu hanya bisa didapatkan apabila kita berwasilah kepada Rasulullah. Karena sumber daripada akhlak, sumber daripada adab itu hanya bersumber daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila seseorang itu tanpa berwasilah kepada Rasulullah, tanpa bertawasul kepada Rasulullah, tanpa mengikuti Rasulullah, tanpa mencintai Rasulullah, maka dapat dipastikan perjalanan rohani seseorang itu tanpa adab. Mereka berjalan dengan ilmunya, akan tetapi tanpa adab, sehingga perjalanan rohaninya tidak berkembang,
tidak mengalami muraqabah, musyahadah, mukasyafah, mahabbah, apalagi fana dan baqo billah. Ini yang perlu kita renungkan. Kenapa banyak orang berjalan rohani, akan tetapi selama perjalanan rohani bertahun-tahun itu pengalaman rohaninya tidak ada. Perjalanan rohaninya mandek, berhenti. Yang nambah hanya ilmunya, hanya pemahaman saja. Akan tetapi dia tidak mengalami, tidak menemukan, tidak berproses, tidak menduduki kedudukan rohani yang seharusnya dia dapatkan. Tidak berada di dalam makom-makom rohani yang harus dan sesungguhnya dia dapatkan. Hal itu terjadi karena mereka berjalan dengan ilmu lalu dipraktekkan, akan tetapi adab tidak disertakan. Ini saya contohkan tentang ilmu dan tentang adab. Seringkali kita diajarkan tentang tawasul. Kalau dengan ilmu, tawasul itu adalah mengirim doa, mengirim Al-Fatihah, atau mengirim bacaan-bacaan ayat yang ada di dalam Al-Quran kepada orang tua, kepada leluhur, kepada para guru, kepada Rasulullah. Akan tetapi di dalam kirim doa itu, di dalam bertawasul itu, seakan-akan kita hanya mengirim paket melalui JNE atau melalui paket-paket barang yang selama ini kita praktekkan, kita alami, kita lakukan di dalam kehidupan nyata ini. Seakan-akan Al-Fatihah kepada leluhur, Al-Fatihah kepada guru, Al-Fatihah kepada Rasulullah, tetapi kita tidak merasa hadir, rasa kita tidak merasa hadir. Bahkan ada juga dengan ilmu yang memahami bahwa kita bisa menghadirkan orang tua, bisa menghadirkan mursyid, bisa menghadirkan Rasulullah dengan tawasul. Tentunya ini bukan adab yang baik di dalam kita bertawasul. Berbeda dengan adab. Ya, berbeda dengan seseorang yang mengetahui ilmunya dan mengetahui adabnya. Maka di dalam bertawasul itu mereka merasa hadir, hatinya hadir, rasanya hadir, jasadnya hadir, merasa hadir di hadapan leluhur, merasa hadir di hadapan para guru, para wali, merasa hadir di hadapan para nabi, para rasul, merasa hadir di hadapan Rasulullah. Lalu dengan kerendahan hati, dengan rasa tawaduk, merasa hadir di tengah-tengah leluhur, merasa hadir di tengah-tengah guru, merasa hadir di tengah-tengah para nabi, para wali, dan merasa hadir di tengah-tengah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diam di situ dengan tetap merendahkan hati, merasa berada di hadapan beliau semua, diam beberapa saat, bisa 10 menit, 15 menit, 30 menit, atau 1 jam, maka hatinya bersiap untuk menerima berkah dari orang tua, dari para guru, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang diberkahi oleh para leluhur, oleh orang tua tadi, oleh para guru, para mursyid, dan oleh Rasulullah, maka hati inilah yang tertanam di dalamnya itu adab, akhlak yang menjadikan pintu untuk membuka alam rohani. Ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja, akan tetapi adab hanya bisa kita dapatkan apabila kita mendekat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, bertawasul dan berwasilah kepada Sayyidina Muhammad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur kita bisa memesrahkan diri dengan nur Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sumber daripada adab yang baik, yang mulia, yang bisa kita pergunakan untuk bertemu dengan leluhur kita, dengan para wali, para nabi, dan dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya sebagai modal supaya kita bermakrifat kepada Allah, supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tanpa adab maka semua pintu rohani akan tertutup. Dan tanpa berwasilah kepada Rasulullah, maka adab itu, akhlak yang terpuji itu tidak akan pernah mengalir di dalam kolbu kita, di dalam hati kita. Dan tentunya tanpa adanya adab yang mengalir dan akhlak yang terpuji yang mengalir di dalam kolbu dan hati kita, maka seseorang itu di dalam hidupnya tidak akan pernah mempunyai akhlak dan adab yang terpuji. Dengan tanpanya adab dan akhlak yang terpuji, maka proses perjalanan rohani dan pengalaman rohani itu tidak akan pernah didapatkan oleh orang tersebut.